Halo semua, selamat datang kembali di CC Santi Channel. Kali ini aku mau bahas mengenai Mercedes-Benz. Akhirnya Mercedes-Benz mengeluarkan seri terbaru C-Class-nya, yaitu W206. Nah, kita udah tahu sendiri ya, mobil sedan dari C-Class ini merupakan mobil yang terlaris di Indonesia. Dan untuk serian ini sudah CKD di Indonesia ya. Nah, dari video kali ini aku mau bahas mengenai eksterior dan interiornya, apa aja sih upgrade yang dilakukan di mobil ini. Yuk ikuti terus videoku ya. Di Indonesia sendiri, tipe mobil C-Class W206 terdapat dua tipe, yaitu tipe pertama C200 dengan harga 1,12 M dan tipe C300 dengan harga 1,25 M. Untuk tipe mobil yang hari ini saya review adalah tipe C300 tahun 2022. Terima kasih buat pemilik mobil ini udah boleh direview mobilnya ya. Nah, sekarang kita bahas mulai dari sisi eksterior depan. Kalau kita lihat sisi keseluruhan mobil ini terlihat seperti S-Class yang diperkecil. Nah, sekarang kita bahas dari sisi grillnya dulu ya. Ada emblem Mercedes-Benz yang diletakkan kecil-kecil pada bagian grill. Kalau kita lihat dari dekat memang agak rame ya. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu LED proyektor dengan teknologi LED High Performance. Di bagian depan mobil ini terdapat 6 sensor parkir dan 1 kamera utama. Juga kita bisa lihat ya, ada pemanis list di sini. Tapi kita bisa lihat juga nggak ada fog lamp juga ya di sini. Sekarang kita bahas bagian mesin mobil ini. Yuk. Nah, ini interior mesinnya semua udah padat dan rapi, benar-benar nggak ada area kosong. Sudah dimanfaatin 100% oleh Mercedes-Benz ya. Untuk C300 ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dan mampu menghasilkan tenaga 258 horsepower dan torsi 400 Nm. Nggak hanya itu, di mesin C300 ini juga ditambahin tenaga EQ Boost. EQ Boost itu adalah sebuah motor generator yang berfungsi untuk menangkap energi kinetik dari mobil, kemudian dijadikan energi listrik dan disalurkan ke mesin sebagai tenaga tambahan. Dan untuk di seri C300 ini, EQ Boost mampu menambahkan tenaga 27 horsepower dan torsi 200 Nm. Mesin pada mobil ini menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang atau RWD dengan transmisi 9 G-tronic. Yang pasti dengan tambahan EQ Boost membuat mobil ini lebih bertenaga dan pastinya lebih hemat BBM. Sekarang kita bahas sisi sampingnya ya. Nah, kalau kita lihat bagian samping, hal yang terbaru di mobil C300 ini adalah velgnya ya. Kalau kita bisa lihat, velgnya didesain oleh AMG, ya merupakan seri dari AMG Line. Kita bisa lihat juga ada logo AMG di bagian velgnya. Untuk velgnya ini tutun polis ya, dengan ukuran 225 45 R18. Yang menarik ya guys, ini kalau kalian bisa lihat di sini, rem cakram seri AMG ini membuat rem cakramnya terlihat lebih besar. Menurut kalian gimana? Nah, untuk eksterior samping yang berbeda lainnya adalah ada list ya di sisi sampingnya sini, juga pada handle-nya, dan di sisi sini juga di mobil ini sudah dikasih blind spot monitoring di sisi dalam spion. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakangnya ya, kita bisa lihat ada 6 sensor parkir, juga ada kamera yang kalau mobilnya mati tersembunyi di dalam sini. Kemudian kita bisa lihat ya, di sini ada knalpot ya. Tapi knalpot ini ternyata hanya cuman mainan aja, karena knalpot aslinya ada di bawah situ, agak nggak kelihatan mata. Jadi ini hanya frame pasangan aja supaya mobil ini tampak lebih sporty.
Untuk lampu stop lamp ini agak mirip juga dengan tipe S-Class-nya ya. Jadi terdapat lampu stop lamp, lampu sein, lampu mundur, lampu rear fog lamp, dan juga reflektor. Nah, sekarang aku mau bahas bagasi mobil ini ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini bagasinya terlihat sangat lapang ya. Di sini kita bisa taruh area taruh barang yang dicantolin di sini, sisi kanan atau sisi kirinya juga sama. Di sisi kiri terdapat rak untuk taruh barang-barang juga. Kemudian kalian bisa lihat di sini ya, kalau kalian suka golf, kalian bisa taruh 2 buah stick golf, tas stick golf di sini. Kemudian kalau kita merasa masih kurang ruang penyimpanannya, kita bisa buka area bawahnya ini, masih bisa ada ruang penyimpanan. Nah, kalau kalian merasa kurang besar bagasinya, kalian bisa mencet tombol di sini. Jadi pembukaan bagasi sudah 40-60, nggak perlu pakai otot ya untuk nurunin bangku di tengah. Nah, sekarang aku mau bahas bagian belakang mobil ini. Untuk area nyetirnya udah aku pasin dengan aku berkendara ya. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk ketinggiannya meskipun tinggi ya, ini beda 5 cm dengan kepalaku dengan tinggi 165. Kemudian kita bisa lihat legroomnya juga besar ya. Untuk area sini juga besar. Kemudian untuk AC-nya ya bisa putar-putar ya. Jadi bisa dipasin, juga bisa diarahkan ke arah yang kita mau. Untuk seating areanya sendiri ada 3 penumpang ya di bagian belakang. Sudah ada dedicated seat belt masing-masing. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, di sisi sini ada armrest ya, bisa buat tangan. Kemudian kalau dibuka 1 kali, kita bisa taruh handphone di sini. Jadi ngeliatin handphone dengan posisi seperti ini. Kemudian kalau kita buka lagi, nah bisa ditaruh cup holder di sisi ini. Kemudian aku mau bahas apa lagi ya? Apa ya yang kurang di mobil ini ya? Oh iya, di bagian belakang nggak ada colokan USB. Jadi sebagai penumpang kita nggak bisa mencolokkan dedicated sendiri di bagian belakang. Sekarang aku mau bahas mungkin bagian pintu sampingnya ya. Nah, sekarang kita bahas sisi samping. Kalau kita bisa lihat di sini ada tempat tirai ya. Nah, tapi masih manual, tapi ya sudah oke ya. Jadi lebih dingin lagi di area dalam. Kemudian area ini soft touch. Yang ini masih plastik. Tapi di sini sudah ada audionya. Juga kalau kalian bisa detail ya, ini masih soft touch. Di sini, area sini, juga area sini itu ada ambient light yang membuat mobil ini terkesan lebih mewah tentunya. Sekarang kita bahas detail interior depannya. Untuk bagian interiornya saya kasih bintang 5 untuk mobil ini. Interiornya itu rapi dan mewah. Untuk dashboardnya sendiri udah gunain soft touch. Nah, dan juga kalau kalian bisa lihat untuk ventilasi udaranya atau untuk AC-nya itu bisa diputar dan bunyi. Nah, kalau diputar gitu udah mati AC-nya. Dan kalau kalian bisa lihat detailnya ya, di sebelah dalamnya ini ada ambient light-nya. Jadi bikin mood lebih enak ya. Kemudian kalian bisa lihat juga finishingnya di sini, ada finishing karbonnya juga sampai bagian sini. Untuk posisi berkendara kalian bisa atur secara elektrik di sini ya, maju mundur. Nah, kemudian kita juga bisa ngatur kursi lewat sini dengan memori ya. Kemudian juga bisa diatur manual, dipencet sebelah sini. Oke. Juga kecanggihan lain di mobil ini itu kita bisa mengatur kesandaran kepalanya, bisa diatur sesuai yang kita mau, sesuai pas di kepala kita. Kalau kalian lihat di sini ya, wah ada satu kurang. Dimana kita taruh minumnya kita? Oke, sekarang aku bukain ya.
Di sini kalau kita buka, nah di sini kita bisa taruh 2 cup holder, juga bisa taruh barang, juga ada untuk ngecas yaitu Type C. Di sini juga ada juga ya. Kalau kalian punya handphonenya itu ada wireless chargingnya di sini. Nah, kita pasin dulu. Oke, sudah nyala wireless chargingnya di situ. Tempat penyimpanan lainnya ada di sini. Kita bisa buka. Oh, salah, kita bukanya lewat sini. Nah, cukup pas ya, nggak seberapa kecil, nggak seberapa besar. Juga di sini ada Type C juga untuk ngecas. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di sini ada layar sebesar ini. Ini buat apa sih? Nah, munculannya seperti ini. Ini kita bisa lihat dedicated AC itu di area penumpang sendiri, di area pengemudi sendiri ya. Jadi untuk settingnya bisa diatur masing-masing, mau kekencangannya juga bisa diatur. Juga kita bisa lihat, bisa disingkan juga. Sing ini kanan kiri sama ya. Kemudian kita juga bisa pilih arah AC-nya dari sini. Jadi mau dari sisi atas bawah atau atas aja. Pada head unit ini kalian juga bisa melakukan pengaturan mode berkendara. Nah, kalian bisa pencet ya di sini. Kalian bisa pilih pilihan modenya di sini. Nah, buat kalian yang sudah punya mobil ini kemudian masih bingung gimana sih cari mode berkendara yang nyaman, udah dicoba manual tapi masih belum nemu feel-nya, kalian bisa coba di sini. Jadi pengaturannya juga bisa melalui layar ini. Nah, masuk home, kemudian masuk comfort. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada seatnya. Seatnya ini kita bisa pilih tinggi badan kita. Oke, di sini tinggi badanku 165. Kemudian kita press start positioning. Jadi otomatis dari wheelnya, steering wheel dan positioning seatnya otomatis bakal disesuaikan dengan tinggi badan kita. Nah, masuk pada bagian setir mobil ini. Kalau kalian bisa lihat ya, di sini udah modelnya touchscreen. Jadi pertamanya aku bingung pakai mobil ini gimana ya. Nah, kalau kita lihat untuk suaranya kita bisa setting dari sini, entertainment volumenya. Nah, jadi touch udah nggak di touch tapi sudah sensor. Nah, untuk tampilan layar speedometernya sendiri udah TFT ya, tapi memang belum 3D. Nah, kalau kalian mau ngerubah layarnya bisa lewat home yang sini, kemudian kalian bisa geser. Nah, tinggal kalian suka yang seperti apa. Ini pilihan untuk layarnya ya. Kemudian kita bisa lihat ada pemakaian BBM sisanya, tombol parkirnya, kemudian powernya, EQ, boostnya. Kalau di sini kita bisa lihat belum seatbelt ya. Kemudian dari sini kita juga bisa setting. Oh, ini ada parking asistennya, juga ada mode kapan sih kita mesti servis ya. Oh, sudah otomatis semua ya, apa-apa yang perlu diservis di mobil ini. Nah, kemudian kalau untuk parking asistennya, jadi bisa kalau kita setir bisa ada parking asisten. Kemudian di sini juga navigationnya, berarti selain navigation di sini juga ada di sini. Jadi lebih praktis lagi ya. Jadi mata kita bisa lebih aman berkendara ya. Kemudian tinggal kita pilih kita suka model setirnya yang mana. Suka yang sporty seperti ini, atau kita suka yang standar seperti ini, atau kita suka yang klasik. Nah, ini muncul semua ya, pemakaiannya berapa kilometer. Nah, untuk sunroofnya sendiri juga menggunakan touchscreen, jadi tinggal dipencet aja, otomatis bakal terbuka ya. Nah, sekarang aku mau coba berkendara dengan mode apa ya. Aku coba mode yang standarnya dulu ya. Kita coba mode comfort. Yuk, kita coba berkendara. Nah, sekarang aku udah berkendara dengan mode comfort. Nah, menurutku
enak ya, meskipun mesinnya cukup tenang. Oke, bedanya Mercy ya, ratingnya juga di sisi kiri, di sisi kanan ini handle untuk transmisinya. Nah, oke. Kalau tariannya oke ya guys ya. Nah, kalau buat kenyamanannya sendiri, menurutku mobilnya ini nyaman ya. Nah, kedap ya, jadi suara di luar juga nggak kedengeran ke dalam ya. Sunyi banget di mobil ini, jadi tenang. Nah, kalau kota-kota nyaman sekali naik mobil ini. Nah, untuk berkendara di mobil ini ya, kita bisa lihat juga aku nyaman banget di sini. Joknya ini empuk dan nyaman. Juga kalau kita lewat polisi tidur, empuk sekali mobilnya guys. Nah, kita lihat lewat jalanan paving juga nggak kerasa guys. Nah, kita coba ya dirubah ke arah Sport Plus. Bentar, aku cari jalan lurus dulu. Oke, mode berkendara ini aku udah pilih yang Sport Plus ya. Nah, biasanya untuk Sport Plus itu kaki-kakinya agak kaku karena Sport Plus itu artinya kita mau cepet mobilnya. Nah, ya cepet sekali guys tariannya guys. Ya memang kelasnya Mercedes-Benz tariannya oke banget. Nah, kesimpulanku buat mobil ini ya, mobil ini cocok banget buat acara santai bisa, buat acara spesial juga bisa. Kemudian kalau kita jalan-jalan di kota-kota juga bisa, nyaman banget. Kalau kalian yang mau keluar kota juga ada mode sportnya, jadi bisa lebih cepat lagi sampai tujuan. Buat kalian eksekutif muda maupun pengusaha muda, menurutku mobil ini cukup dijadiin pilihan ya. Juga karena ada power EQ charge-nya pastinya lebih hemat lagi konsumsi bahan bakarnya. Nah, sekian dari aku. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian like, kemudian komen di bawah apakah mobil ini juga termasuk mobil pilihan kalian. Juga share ke teman-teman kalian buat yang penasaran sama mobil ini. Oke, see you in the next video. Bye bye.